Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi bersama channel kompeten. Nah, kali ini kita akan membahas full nih teman-teman terkait dengan pembahasan soal SKB CPNS 2021. Banyak masukan dari teman-teman yang sudah melakukan ujian SKB ini. Masukan untuk teman-teman yang belum nih ya, biar dibahas tentang lebih lengkap tentang keperawatan komunitas, baik itu terkait dengan pengkajian, implementasi, maupun topik-topik dalam pendidikan kesehatan. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas ketiga elemen tersebut ya dalam video kita kali ini. Mari bersama-sama kita langsung saja bahas di soal latihan soalnya teman-teman. Nah, ini adalah soal nomor 1 teman-teman. Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas, seorang perawat komunitas berencana untuk melakukan home care pada keluarga pasien yang mengidap penyakit hepatitis B. Nah, teman-teman, mari kita lihat pertanyaannya apa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? A. Memberikan penyuluhan tentang penyakit hepatitis B. B. Merencanakan tindakan keperawatan. C. Melakukan pengkajian. D. Merawat pasien yang mengidap penyakit hepatitis B. Dan E. Mengunjungi dan membuat kontrak dengan pasien dan keluarga. Nah teman-teman, menurut teman-teman semua, mana nih yang paling benar untuk pertanyaan nomor 1, untuk soal nomor 1? Ayo teman-teman, gimana? Ya, jawaban yang tepat adalah E teman-teman, yaitu mengunjungi dan membuat kontrak dengan pasien dan keluarga. Nah, kenapa bisa demikian ya? Mari kita lihat pembahasan berikutnya. Nah teman-teman, ini adalah pembahasan terkait dengan soal nomor 1 kita. Nah, yang jadi data fokus kita kali ini itu adalah seorang perawat komunitas berencana untuk melakukan home care pada keluarga pasien yang mengidap penyakit hepatitis B. Nah, teman-teman, berdasarkan data, maka tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat adalah mengunjungi dan membuat kontrak dengan pasien dan keluarga. Nah, ini yang paling tepat untuk pembahasan nomor 1. Nah, biasanya nih teman-teman, sebelum melakukan asuhan keperawatan pada anggota keluarga, terlebih dahulu perawat harus mengunjungi pasien dan keluarga untuk membuat kontrak dengan pasien dan keluarga. Nah, ini untuk dilakukan asuhan keperawatan ya. Makanya tahap yang paling penting itu adalah tahap mengunjungi atau kegiatan yang dilakukan itu adalah mengunjungi dan membuat kontrak dengan pasien dan keluarga. Nah, kemudian terkait dengan opsi lain nih teman-teman. Contohnya misalnya memberikan penyuluhan tentang penyakit hepatitis B ya. Ini kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena opsi ini merupakan bagian dari intervensi keperawatan. Nah, kemudian teman-teman, bagaimana dengan opsi merencanakan tindakan keperawatan? Nah, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena opsi ini dapat dilakukan setelah dilakukan pengkajian dan menetapkan diagnosis keperawatan. Nah, selanjutnya terkait dengan melakukan pengkajian. Nah, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena pengkajian dilakukan ketika sudah mendapatkan persetujuan dari pasien dan keluarga untuk dilakukan asuhan keperawatan. Nah, opsi yang terakhir ini adalah merawat pasien yang mengidap penyakit hepatitis B. Ini juga dianggap kurang tepat. Kenapa? Karena tindakan ini dilakukan setelah pengkajian, menetapkan diagnosa keperawatan. Nah, seharusnya seperti itu ya teman-teman. Makanya untuk jawaban nomor 1 ya, ini yang paling tepat itu adalah E teman-teman, yaitu
mengunjungi dan membuat kontrak dengan pasien dan keluarga. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya untuk pembahasan dari soal nomor 1 kita. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Nah teman-teman, ini merupakan soal nomor 2. Seorang perawat komunitas sedang melakukan pengkajian keperawatan menggunakan kuesioner terhadap masyarakat di sebuah wilayah pesisir. Nah, hasil pengkajiannya ini ditemukan 60% rumah penduduk itu semi permanen. Kemudian 100% warga menggunakan air PDAM sebagai sumber air bersih. Nah, kemudian 60% warga itu menggunakan puskesmas sebagai fasilitas layanan kesehatan. Dan selanjutnya 100% warga menggunakan HP sebagai media komunikasi. Nah, pertanyaannya teman-teman, apakah jenis data yang sedang dikaji oleh perawat tersebut? Ya, otomatis perawat komunitas ya teman-teman. A. Data primer. B. Data sekunder. C. Data inti komunitas. D. Data subsistem komunitas. Dan E adalah statistik vital. Nah teman-teman, kira-kira untuk jawaban nomor 2 mana nih yang paling tepat nih teman-teman? Kalau menurut teman-teman semua, apakah A, B, C, D atau E? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah D teman-teman, yaitu data subsistem komunitas ya. Nah, kenapa bisa demikian? Mari kita lihat pembahasan nomor 2. Nah, ini dia teman-teman untuk pembahasan nomor 2. Nah, kita lihat kembali nih teman-teman terkait dengan pembahasannya. Yang perlu kita perhatikan di sini yang pertama adalah data fokusnya teman-teman ya. Nah, apa data fokus kita pada kasus ini? Yaitu perawat komunitas sedang melakukan pengkajian keperawatan dengan menggunakan kuesioner. Nah, dari hasil pengkajian nih teman-teman, didapatkan data 60% rumah semi permanen, 100% warga menggunakan air PDAM sebagai sumber air bersih, 60% warga menggunakan puskesmas sebagai fasilitas kesehatan ya, dan 100% warga menggunakan HP sebagai media komunikasi. Nah, teman-teman, berdasarkan data, maka jawaban yang tepat itu adalah data subsistem komunitas, teman-teman. Nah, perlu kita ketahui nih teman-teman, sebagai pengetahuan untuk teman-teman semua, jenis data pengkajian dalam komunitas menurut IPKI ya, pada tahun 2017, yang pertama adalah adanya data inti komunitas. Nah, apa saja yang dikaji? Yang dikaji di data inti komunitas itu terdiri dari sejarah ya atau riwayat daerah tempat tinggal. Kemudian ada demografi, di mana di demografi ini terdapat usia, jenis kelamin, ras, dan etnis. Selanjutnya ada tipe keluarga, kemudian statistik vital. Nah, di statistik vital ini terdapat angka kelahiran dan kematian, serta adanya agama ya, dan ada agama di situ. Nah, kemudian untuk data nomor 2 ini ada data subsistem komunitas. Nah, di dalam data subsistem komunitas ini terdapat 8 data subsistem komunitas yang perlu dikaji teman-teman. Nah, apa saja? Yang pertama itu adalah lingkungan fisik seperti kualitas air, pembuangan limbah, perumahan, kualitas udara, flora, ruang terbuka, dan musim. Selanjutnya adanya pelayanan kesehatan. Nah, apa saja yang dikaji? Ini adanya puskesmas, ya, rumah sakit, fasilitas pelayanan sosial, pelayanan kesehatan mental, pusat emergensi, dan pelayanan pengobatan tradisional, serta akses ke pelayanan kesehatan. Nah, selanjutnya adanya data yang dikaji itu adalah tentang ekonomi.
Nah, di mana data yang dikaji di sini adalah karakteristik keuangan keluarga, status pekerjaan, kategori pekerjaan, dan jumlah penduduk yang tidak bekerja. Nah, untuk data selanjutnya ada politik dan pemerintahan. Nah, di sini yang dikaji itu adalah data yang dikumpulkan melalui pemerintahan. Contoh misalnya RT, ya, RW, kelurahan, desa, kecamatan, dan lainnya. Selanjutnya, kelompok pelayanan masyarakat. Contoh misalnya PKK, Karang Taruna, panti sosial, dan sebagainya. Selanjutnya untuk politik, ini biasanya kegiatan politik yang ada di daerah tersebut. Nah, teman-teman, kemudian adanya data tentang komunikasi. Nah, di dalam komunikasi ini, data yang dikumpulkan itu terkait dengan komunikasi formal dan informal yang ada di wilayah tersebut. Nah, kemudian adanya data pendidikan. Nah, di data pendidikan yang dikaji itu adalah seperti sekolah, kemudian tipe pendidikan, dan akses pendidikan. Nah, yang ketujuh, ini ada keamanan dan transportasi. Nah, jenis di sini adalah sarana transportasi yang ada di daerah tersebut. Adakah fasilitas perlindungan untuk masyarakat seperti polisi, ya teman-teman, kemudian pemadam kebakaran, kemudian adanya sanitasi, ya. Nah, yang terakhir, yang kedelapan dari data subsistem komunitas ini adalah rekreasi. Nah, rekreasi di sini yang didata, data yang dikaji ini seperti adanya taman, area bermain, dan fasilitas rekreasi, teman-teman. Nah, teman-teman, ini merupakan data subsistem dari komunitas, ya. Nah, bagaimana dengan tinjauan opsi lain, teman-teman? Contoh misalnya data primer, ya. Nah, contoh misalnya data primer, ya. Data primer ini adalah ini tidak tepat, teman-teman, untuk data primer, karena data primer ini adalah data yang diperoleh secara langsung, ya. Data primer ini merupakan jenis dari sumber data. Contoh misalnya kalau sama masyarakat berarti datanya langsung pada masyarakat. Kemudian data sekunder, teman-teman, ini juga tidak tepat, ya. Kenapa? Karena data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada, ya. Kemudian data sekunder ini merupakan jenis dari sumber data juga. Nah, bagaimana dengan opsi data inti komunitas? Ini juga dianggap tidak tepat, teman-teman, karena pada kasus ini tidak menyebutkan sejarah, kemudian riwayat daerah tempat tinggal, demografi, ya. Contoh misalnya usia, jenis kelamin, ras, dan etnis. Kemudian tipe keluarga juga, dan statistik vital, ya. Di mana di sini terdapat angka kelahiran atau kematian dan adanya agama, gitu. Nah, bagaimana dengan statistik vital? Ini juga dianggap tidak tepat karena pada kasus ini tidak menyebutkan tentang angka kelahiran dan kematian, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman, ya. Makanya untuk nomor 2 yang paling tepat itu adalah jawabannya adalah D, teman-teman, ya, yaitu data subsistem komunitas. Ini yang paling tepat, ya. Nah, gitu, teman-teman, untuk pembahasan nomor 2. Selanjutnya kita akan lanjut untuk pembahasan soal berikutnya. Nah, teman-teman, ini merupakan soal nomor 3, teman-teman. Nah, perawat komunitas mengkaji sekelompok keluarga dengan anggota lansia. Nah, hasil pengkajian nih, teman-teman, ditemukan kebiasaan suka mengkonsumsi makanan bersantan, merebus sayur sampai terlalu matang, suka makan jeroan dan emping, sehingga banyak yang mengalami keluhan kesehatan. Nah, kali ini perawat bermaksud untuk memberikan penyuluhan kesehatan pada kelompok warga tersebut. Nah, teman-teman, kita lihat apakah pertanyaannya. Nah, yang ditanyakan di sini adalah apakah topik pendidikan kesehatan yang sesuai untuk kelompok warga tersebut. Nah, A, jenis makanan gizi seimbang. B, diet bagi lansia. C, makanan sehat
bagi keluarga. D. Cara pengalaman makanan yang sehat. Dan E adalah cara makan yang sehat. Nah, teman-teman, menurut teman-teman nih, untuk jawaban nomor 3 nih, apa yang paling tepat, teman-teman? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah C, teman-teman, ya. Nah, kenapa bisa C jawabannya? Mari kita lihat pembahasan berikut ini. Nah, dia teman-teman, ya. Untuk pembahasan kita kali ini, yang perlu kita perhatikan itu adalah yang pertama untuk data fokus masalah kita pada kasus. Nah, data fokus masalah pada kasus kita tadi itu adalah sekelompok keluarga dengan anggota lansia yang ditemukan kebiasaan suka mengkonsumsi makanan yang mengandung santan, kemudian merebus sayur sampai terlalu matang, kemudian suka makan jeroan dan tidak suka makan dan juga suka makan emping, ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat berdasarkan data, ya, di kasus kita nomor 3, diketahui bahwa sekelompok keluarga memiliki kebiasaan pola hidup yang tidak sehat, ya, terutama dalam hal pemenuhan makanan yang sehat bagi keluarganya. Nah, agar makanan dapat berfungsi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan tubuh, tentu ya makanan tersebut harus memenuhi gizi seimbang, teman-teman, ya. Kemudian makanan tersebut juga harus diolah dengan cara yang tepat agar nutrisi yang terkandung di dalamnya itu tidak hilang. Nah, jika memang seperti data di atas, maka ini tidak tepat, ya. Nah, sehingga ya yang paling tepat untuk jawaban nomor 3 itu adalah C, ya. Nah, maka berdasarkan data, maka topik pendidikan kesehatan yang tepat ini diberikan adalah makanan sehat bagi keluarga, ya. Nah, makanan sehat bagi keluarga untuk opsi jawaban itu adalah C, teman-teman, ya. Nah, bagaimana dengan tinjauan opsi yang lain, teman-teman? Contoh misalnya pada kasus kita kali ini itu Nah, contoh misalnya jenis makanan gizi seimbang, teman-teman. Nah, ya ini dianggap kurang tepat. Kenapa? Karena mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang saja jika cara mengolah makanannya tidak tepat, ya. Jadi kurang tepat, teman-teman. Kemudian diet bagi lansia. Ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena pada kasus yang mengalami masalah bukan spesifik pada lansia, namun seluruh anggota keluarga. Nah, selanjutnya cara pengolahan makanan yang sehat. Ini juga tidak tepat. Karena pada kasus yang bermasalah itu adalah bukan hanya pada cara pengolahan makanan saja, namun juga terdapat masalah tentang suka mengkonsumsi makanan yang berlebihan, ya. Dan yang terakhir untuk opsi cara makan yang sehat, ini juga dianggap tidak tepat karena pada kasus tidak terdapat masalah dalam hal cara makan. Nah, sehingga teman-teman, untuk kasus nomor 3 ini yang paling tepat itu adalah pemilihan untuk topik pendidikan kesehatan. Ini yang paling tepat itu adalah makanan sehat bagi keluarga. Nah, seperti itu teman-teman untuk pembahasan kita pada nomor 3. Nah, teman-teman, ini untuk 3 nomor, ya, 3 soal yang sudah kita bahas ini, teman-teman, ya. Jadi demikian, teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dukung terus channel Kompeten dengan cara subscribe, like, dan komen video kami. Terus berikan dukungan untuk kami dengan cara memberikan masukan terkait dengan tema apa yang akan kami berikan untuk selanjutnya dan tema apa yang teman-teman butuhkan. Demikian, teman-teman, kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.